Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat jamaah murid Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam kesehatan dan selalu di dalam kebahagiaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai mudzakarah malam ini, marilah kita kembangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, di dalam qulub Allah kalimat-kalimat thayyibah dan persembahkan kembali kalimat-kalimat thayyibah ini kepada wahai Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi kali ini perkenalkan sahabat-sahabat saya. Perkenalkan satu-satu. Syekh Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan Fauzi, Kampung Jalan Prigat Bing. Sekalian mau bertanya, Kiai, bagaimana caranya agar supaya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Demikian, Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar sholat kita, agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang selama ini kita sembah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya sebelum kita merujuk kepada sholat dan ibadah, karena di dalam sholat dan ibadah itu ritualnya hati, tempatnya hati, karena iman itu adanya di hati, bukan di zahiriyah, bukan di laku badaniah. Maknanya bagaimana kita
kita bisa mempersembahkan sholat dan ibadah kita kepada Allah, bila di dalam hati kita masih kotor dari diri manusia kita sendiri, bagaimana mungkin ibadah dan semua sholat kita diterima oleh Allah, sementara Allah tidak kita tuhankan di hati kita selama ini. Selama ini yang ada, selama ini yang wujud, selama ini yang hidup, selama ini yang berkuasa atas hidup dan badan ini, serta sebuah pergerakan, sebuah aktivitas, semua amal-amal ibadah, semua sholat-sholat yang kita lakukan selama ini masih dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri yang merasa berkuasa atasnya. Bagaimana mungkin sampai kepada Allah sholat dan ibadah kita, sementara yang jadi Allah selama ini diri kita sendiri di hati kita. Maknanya, logikanya, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi, bagaimana mungkin kita bisa menyembah, bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan sholat-sholat dan ibadah kita, bagaimana mungkin kita mempersembahkan tahajud kita, duha kita, puasa kita, sholawatan kita, zikir kita, bila Allahnya tiada, bila Allahnya goib, bila Allahnya ada, bila Allahnya tak jadi Tuhan atas dirimu di hatimu, mana mungkin diterima sholat dan ibadahnya, kecuali dimakan sendiri oleh diri kita sendiri. Maknanya, ketika kita sudah makan apa yang kita amalkan, ketika kita sudah makan sholat-sholat kita, ketika kita sudah makan seluruh ibadah-ibadah kita, kita merasa lega, kita merasa bangga, kita merasa mulia, dan di dalamnya pun kita tak pernah bisa berjumpa dengan kehusukan. Itulah makna bahwa kita takkan pernah bisa mempersembahkan sholat yang kita kerjakan, kita takkan pernah bisa mempersembahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, sementara Allah goib bagi kita, mana mungkin diterima oleh Allah. Menurut kita selama ini di dalam Islam, Allah punya sifat wajib, wujud. Wajib bagi Allah wujud. Kebalikan dari sifat wujud adalah ada. Ada kebalikannya tidak ada. Rawujud, tidak wujud. Tapi selama ini praktek hati kita menduduki sifatnya Allah, mengaku di dalam hati kita, kitalah yang lebih wujud daripada Allah, kitalah yang lebih hidup daripada Allah.
Kitalah yang lebih berkuasa daripada Allah. Kitalah yang bisa apa-apa daripada Allah. Kitalah yang bisa sholat daripada Allah. Kitalah yang bisa ibadah daripada Allah. Loh, buat apa yang Allah? Sementara di dalam hati kita yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa, yang menjadi sang pencipta, masih hawa nafsu kita sendiri. Berarti selama ini kita berdusta di dalam hati kita telah bertuhankan Allah. Kenapa? Karena Allah tak ada bagi kita. Karena Allah tak wujud bagi kita. Karena Allah goib bagi kita. Karena Allah ada bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu Allah untuk mempersembahkan sholat dan ibadah kita selama ini? Coba dihayati wahai sahabat-sahabat, dihayati bersama saya pun juga sama-sama belajar seperti Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana cara agar sholat ini, ibadah ini sampai kepada Allah? Syaratnya adalah kita baca di dalam doa kita di dalam sholat lima waktu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Itulah tanda bukti bahwa selama ini kita tak pernah bisa mengabdi kepada Allah. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini hanya berdusta saja di dalam agama dan di dalam bertuhan. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita. Karena yang wujud bukan Allah di hati kita. Karena yang hidup bukan Allah di hati kita. Karena yang berkuasa atas diri kita selama ini bukan yang menciptakan kita, tapi kitalah yang menjadi sang pencipta akan diri kita sendiri selama ini. Kira-kira cocok tidak ayatnya? Mari kita hayati bersama, tafakuri bersama kesalahan-kesalahan kita di dalam bertuhan dan beragama selama ini. Ternyata bila Allah goib, berarti Tuhan tak ada bagi diri kita. Bila Allah ada, berarti yang wujud di dalam hati kita adalah kita sendiri yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Jadi apa bedanya kita ini selama ini dengan iblis, dengan syaitan yang tak mau tunduk patuh dan sujud kepada keadamannya? Kalau malaikat mau diutus, diperintah bersujud, karena para malaikat itu hakikatnya beriman semua kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Karena di hati para malaikat lebih nyata Allahnya dibanding malaikatnya di hatinya.
Sama halnya dengan imannya kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Inilah buktinya bahwa Allah lebih wujud daripada Muhammadnya di hati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti imannya para nabi dan imannya para rasul. Meskipun beda-beda syariatnya, tidak sama syariatnya, tapi hatinya sama, dituhani oleh Sang Pencipta diri manusianya. Maknanya bagaimanakah cara agar sholat kita, ibadah kita bisa sampai kepada Allah? Syaratnya ya harus masuk Islam dulu. Apanya yang masuk Islam? Hatinya, bukan raganya yang masuk Islam. Raganya sudah masuk Islam, tapi hatinya selama ini belum masuk Islam. Hatinya masih kufur, hati kita masih ingkar, hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Selama ini hati kita masih mensekutukan wujudullah dengan wujud diri manusia kita sendiri di hati kita. Hati kita masih mensekutukan uripe Allah dengan uripe manungsani di hati kita. Hati kita masih mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusia kita di hati kita. Berarti diri kita masih kotor. Jadi bagaimana mungkin orang kafir? Jadi bagaimana mungkin orang kufur? Jadi bagaimana mungkin orang yang tak punya iman kepada Sang Penciptanya bisa amal ibadah? Ya tak mungkinlah. Maknanya semua amal yang dikerjakan hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri selama ini. Bisa dipahami? Maknanya bagaimana? Kita harus sucikan dulu hati kita dari diri kita. Bila kita sudah rela, ridho kembali kepada Allah, maknanya hidup dari badan ini sudah kita persembahkan kembali kepada yang berhak, yakni milik Allah. Hidup milik Allah, badan milik Allah, kita persembahkan kembali kepada Allah. Maka manusianya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi hakikat sholat yang diterima oleh Allah itu yang bagaimana? Sholat yang sudah tak diakui di dalam kekuasaan manusianya. Jadi ibadah yang diterima Allah itu bagaimana? Ibadah-ibadah yang di dalam hatinya sudah tak diakui lagi. Gerak langkah aktivitas manusianya yang berkuasa. Itulah hakikat sholat dan ibadah yang sampai kepada Sang Pencipta manusianya. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala itu. Jadi kanjeng Nabi Muhammad sudah sering menegaskan, awalilah apa yang kau lakukan,
terutama di dalam sholatmu, terutama di dalam ibadah-ibadahmu, terutama di dalam kegiatan-kegiatan aktivitasmu. Awalilah dengan innamal a'malu binniyah. Jadi niatkan bahwa semua adalah lillah. Supaya apa? Supaya engkau tidak jadi Tuhan di hatimu. Subhanallah. Inilah rahasia Islam yang selama ini